Saya Umar Muhtar, saya salah satu staf dari Museum Kota Gede. Museum Kota Gede ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini diresmikan pada 10 Desember 2021. Namun walaupun diresmikan baru belum lama 2021, tapi ide Living Museum ini sebenarnya diangkat oleh tokoh masyarakat itu sendiri dari akhir 80-an atau awal 90-an. Jadi ada rentang waktu yang panjang. Ide Living Museum ini sudah ada di Kota Gede itu sendiri, dan itu sempat dikembangkan oleh masyarakat Kota Gede, oleh Dinas Kebudayaan di tahun 2015. Kemudian mulai ditangkap ide itu, kemudian di 2021 ide dari masyarakat itu dikembangkan melalui museum itu di bangunan ini. Masyarakat yang datang biasanya adalah arsitektur bangunannya. Bangunan ini sendiri memiliki sejarah, adalah salah satu bangunan rumah Kalang, salah satu wajah mulia. Dia adalah salah satu putri dari saudagar perhiasan waktu itu, dan sempat ditinggalkan lama. Kemudian di tahun 2015 diberi Dinas Kebudayaan, kemudian itu ditinggal untuk mengembangkan identitas museum yang ada di Gede. Kalau yang paling ikonik ya seringkali arsitekturnya, seperti kalau Mbak lihat ini beberapa ada pengunjung yang melakukan bikin konten photoshoot gitu juga. Di sini juga banyak sering menerima kalau mahasiswa pengen ada foto wisuda, ada SMA gitu, foto yearbook itu juga di sini juga bisa, itu cukup sering juga. Jadi kalau ditanya biasanya paling unik adalah arsitektur rumahnya. Kalau untuk perak lokal, Kota Gede terkenal peraknya ya Mbak ya. Itu di salah satu klaster, ada klaster kemahiran teknologi lokal ini, itu akan membahas secara khusus tentang perak di Kota Gede. Dan ketika penyusunan museum ini juga menggandeng tokoh lokal yang ahli di bidang perak di Kota Gede. Nah, jadi ketika itu tadi yang saya bilang di awal 90-an ada ide museum, salah satunya adalah untuk keahlian perak itu sendiri. Jadi kalau di museum ini ada narasi khusus yang mungkin pengunjung akan tertarik, nanti jika memang tertarik akan kami arahkan ke beberapa tempat yang mungkin itu yang memiliki sejarah panjang. Jadi bukan toko-toko yang baru, tapi yang turun-temurun ya Mbak ya, istilahnya dari aslinya dulu zaman kemasan sampai sekarang itu ada gitu. Kalau yang penasaran sejarah terutama di museum ini, biasanya di sini kan menyediakan pemanduan ya Mbak ya. Jadi kalau biasanya anak-anak muda itu di sini datang, ketika ditawari pemanduan tidak mau, tapi mereka datang foto terus pulang. Jadi cuma melihat istilahnya kulitnya saja. Dan sebenarnya di sini juga dari arsitekturnya yang unik, dari Kota Gede itu sendiri akan banyak cerita di sini yang mungkin kalau memang sekarang kan anak muda sering bikin konten yang paling bagus yang mana gitu. Dan narasi-narasi sejarah itu sebenarnya bisa ditempelkan ke visual yang menarik gitu. Jadi kalau kesannya ya kalau kesini jangan hanya melihat tampilan luarnya juga, tapi juga sejarahnya bisa dipelajari seperti itu. Nama saya Pepta Pratama, saya tim manajemen di MPI. Museum Pendidikan di UNY ini adalah museum pendidikan pertama di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada 4, di UPI, di UNY, di Unesa, sama di Malang. Ya, tapi yang pertama kali berdiri di UNY itu tahun 2008. Nah, itu tahun berdirinya. Prasastinya tadi ada di depan, kalau mau lihat bukti prasastinya. Nah, itu tahun 2008 itu diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ya, dengan cara menendang bola yang kemudian gawangnya itu dijaga oleh Prof. Sumaryanto yang sekarang kebetulan menjadi rektor di Universitas Negeri Jakarta. Itu untuk sejarahnya. Nah, kemudian kalau di dalamnya museum itu kan kalau dalamnya kita sebut ruang budaya. Ruang budaya itu bisa berupa diorama, bisa berupa galeri. Nah, kalau kebetulan di Museum Pendidikan itu kita ruang budaya kita sebut dengan galeri. Nah, yang membedakan dengan museum yang lain, Museum Pendidikan ini
khusus di Galeri 1 dia bercerita tentang sejarah berdirinya IKIP, nah, atau UNY sekarang, mulai dari era masih pedagogiknya UGM menjadi IKIP sampai dengan menjadi UNY. Nah, di situ ada banyak koleksi artefak yang berhubungan dengan sejarah IKIP. Nah, baru masuk Galeri 2 kita sesuaikan dengan storyline-nya, itu garis ceritanya bercerita tentang sejarah pendidikan Indonesia lintas masa atau periode per periode, mulai dari periode praaksara, Hindu-Buddha, Islam kolonial dan kemerdekaan. Itu untuk ruang budayanya atau galeri. Nah, itu menyimpan semua artefak yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, sekali lagi yang berhubungan dengan pendidikan itu artefaknya kita simpan atau kita koleksi. Nah, itu kita pamerkan, tapi tidak semua kita pamerkan. Ada hal-hal tertentu yang kiranya sudah cukup, kita simpan, kita ganti yang baru. Seperti itu. Itu untuk sejarah singkatnya tentang ada di dalam dan berdirinya. Yang namanya pendidikan itu adalah kunci sebuah peradaban. Nah, ingat, peradaban itu sesuatu yang disebut beradab itu ketika ada pendidikan, dan pendidikan itu dimulai dari praaksara. Ya, dan itu dimulai dari pendidikan praaksara itu semuanya sudah mengenal pendidikan, bahkan dari dalam kandungan pun pendidikan sudah ada. Dan museum ini sangat relevan dengan generasi saat ini ya, terutama generasi milenial, Gen Z. Nah, terus sekarang sudah ada lagi anak yang Gen Alpha ini. Ya, bahkan itu sangat relevan karena museum ini menerima kunjungan dari berbagai kalangan. Nah, ada anak TK, itu sangat PAUD, itu banyak yang kunjungan ke sini. Dan SD, kemudian SMP, SMA kita terima, kita sesuaikan dengan tingkat usianya. Kalau kunjungannya SD kita tawarkan ini, kalau kunjungannya PAUD kita tawarkan paket ini. Dan kita juga punya edukator yang memang spesialis di bidangnya. Kalau misalnya rata-ratanya yang kunjungan dari mahasiswa, nanti ada yang membidangi sendiri itu untuk edukatornya. Tapi kalau anak-anak TK ada juga yang khusus anak-anak TK, karena seperti saya yang untuk anak TK kok kayaknya kurang gimana gitu. Jadi memang ada yang edukatornya yang memang spesialis, dia bisa menangani anak-anak. Jadi anak-anak jadi happy berkunjung ke sini, riang. Kita buatkan permainan workshop, sambil kita ajak keliling, kita kasihkan tips-tipsnya kalau kunjung museum seperti apa. Kita ajak duduk di sini, ya nyanyi-nyanyi supaya mereka teringat pernah berkunjung museum pendidikan. Nah, itu relevansinya sebenarnya dengan museum, karena di museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berhubungan dengan nilai, dan itu bisa menjadi sumber belajar sekaligus sumber pembelajaran bagi siapapun yang ingin berkunjung atau mendalami pendidikan di masa lalu. Ya, di museum ini adalah tempatnya, karena banyak menyimpan artefak, di mana artefak itu menyimpan narasi sejarah yang bisa diceritakan kenapa sampai hadir seperti ini, kenapa saya bisa sampai sekolah seperti ini. Tadi yang perempuan itu kita punya lukisan R.A. Kartini, itu kan pendidikan gender, bagaimana perempuan bisa sekolah. Taunya anak sekarang sudah masuk SMA yang favorit, SMA yang gede, SMA yang bayarnya mahal, tapi dia tidak tahu bagaimana perempuan itu bisa sekolah. Nah, disinilah tahu jawabannya di Museum Pendidikan. Biar maksimal menikmati kunjungan museum itu, pertama kalau memang basicnya senang museum sendiri bisa kunjungan sendiri, tapi kalau memang misalnya pengen rame-rame menikmati senda gurau, itu juga bisa mengajak teman, bisa menikmati semua fasilitas itu. Kita bisa SOP-nya bisa moto, video, bahkan beberapa kunjungan kita di Galeri Tempore itu sering TikTokan. Ya, mereka membuat, ya bahkan beberapa kunjungan gitu ternyata ada yang selebgram. Nah, mereka yang selebgram, mereka melihat
koleksi yang menurut mereka menarik, ya langsung aja mereka bikin konten apa kayak gitu. Itu bisa maksimal. Dan di sini, nah, di ruang Relia Kelas ini bisa maksimal kunjungannya karena mereka bisa menikmati tidak hanya sekedar melihat tapi bisa menyentuh. Nah, tadi bisa sambil belajar aksara Jawa, nulis bahasa Jawa itu seperti apa. Jadi mereka punya kenangan yang tersendiri ketika kunjung di museum ini. Seperti itu. Pertama kalau kunjung museum, lihat dulu yang namanya museumnya, baca dulu. Oh, ini museum tentang apa sih, sehingga tidak kaget ketika kunjung ke museum ini, sudah tidak kaget lagi. Oh, ini tentang ini tentang ini. Jadi kedatang ke sini itu sudah tinggal memperdalam ya apa namanya informasi yang didapatkan. Oh, ini begini, nanti begini ya. Kemudian kalau mau tipsnya itu dia sudah punya pemikiran sendiri. Ya, sehingga datang ke museum itu akan beradu gagasan dengan narasinya supaya itu bisa memperkaya narasinya, bukan ditolak tapi memperkaya narasi yang dia bawa, memperkaya informasi yang dia bawa dengan informasi yang diberikan oleh museum. Terkadang satu artefak itu bisa berbeda interpretasinya dengan setiap orang. Kayak sabak misalnya, kayak sabak ini kan beda. Nah, ini apa sih? Nah, padahal ini kalau kita leluconkan kan iPad jadul. Nah, ini kan iPad jadul kan saya nyebutnya. Nah, ini bahannya dari mana? Bahannya dari batu. Bahannya dari batu, kemudian dipipihkan, alat tulisnya juga dari batu, namanya grip. Ini untuk apa? Ini bukan untuk sekolah yang kolonial, ini untuk sekolah yang rakyat jelata. Nah, supaya tahu bagaimana nenek moyang kita itu bisa berbahasa Belanda ya karena belajar menggunakan ini. Banyak kantor bahasa Belanda, sehingga sesekali masih mereka kenal, masih tahu mereka bahasa Belanda seperti apa. Nah, sekarang kan nggak banyak lagi anak-anak muda yang bisa mengerti arti bahasa Belanda. Kecuali mereka kursus sendiri ya, itu beda cerita kalau itu. Nah, supaya tipsnya itu tadi, pahami dulu museum yang mau dikunjungi itu tentang apa, buat narasi yang seperti versi dirimu sendiri, datang, kemudian pahami dan pelajari narasi yang kemudian ditawarkan, dan kemudian menjadi informasi tambahan. Nah, itu tipsnya supaya kunjung museum itu jadi menyenangkan dan menarik, tidak membosankan. Perkenalkan, nama saya Zuhro, saya kurator di Museum Sandi. Oke, Museum Sandi ini dulu karena awalnya ketika ada karya wisata mahasiswa STSN ke Yogyakarta. Waktu itu dengan diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono X untuk membuat sebuah museum tentang persandian. Ketika itu di tahun 2006 terjadi satu bencana di Jogja. Kemudian kegiatan pembuatan museum itu masih berlanjut dan diresmikan di tahun 2008, tepatnya di 29 Juli tahun 2008. Museum Sandi pada saat itu menjadi satu dengan Museum Perjuangan. Untuk selanjutnya ketika tahun 2014 di tanggal 29 Januari, Museum Sandi menempati gedung baru di Kota Baru. Ketika kita melihat peralatan sandi, kita melihat beberapa metode ya, karena di sini di museum itu ada persandian dari zaman kuno, dari dunia dan dari Indonesia. Ketika kita berbicara tentang persandian, tentu kita akan berbicara tentang mesin yang ada di Lembaga Sandi Negara pada saat itu yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu SN101 yang ada di ruang Nusantara di Museum Sandi. Tapi untuk mesin sandi yang lain yang canggih kita juga bisa melihat ada di atas ya, di sana kita bisa melihat KLB yang dulu pernah dipakai di Timur-Timur maupun mesin-mesin lainnya.
kita ngelihat ya bahwa kehidupan ini tidak lepas dari persandian. Kalau misalnya adik-adik sekarang itu bermain media sosial, menggunakan internet banking atau apapun, itu tetap menggunakan persandian. Jadi sebaiknya setiap generasi sekarang mulai aware terhadap keamanan di kehidupan di dunia siber. Karena kita sekarang tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi juga di dunia siber. Dan kita bertransaksi juga di dunia siber, di mana diperlukan sandi-sandi untuk mengamankan kehidupan kita. Di situ ada data informasi terkait informasi pribadi, keuangan maupun lain-lainnya yang harus kita tetap jaga. Nah, kalian generasi muda sebaiknya kalian itu sering-sering mengunjungi museum. Banyak sekali kekayaan Indonesia itu ada di museum. Berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak ada di buku ketika kita masih sekolah maupun kuliah, itu bisa kita dapatkan di museum. Dan museum di Yogyakarta sendiri ada 55 museum yang bisa dikunjungi. Semua akan mempunyai informasi yang banyak sekali, dari budaya, mengenai sejarah, dan macam-macam yang bisa kita pelajari. Lebih banyak ke museum, lebih banyak informasi yang akan didapatkan.